Meskipun hasilnya di klasemen pabrikan jauh melampaui ekspektasi, Honda saat ini berada di posisi kedua dari 4 seri pertama MotoGP 2025. Top speed atau kecepatan tertinggi menjadi titik lemah RC213V. Untuk mengisi celah ini, mesin baru akan hadir memulai debutnya untuk dicoba oleh semua pembalap reguler Honda pada hari Senin setelah balapan selama uji coba resmi di Jerez. Namun begitu, sepertinya Honda tidak mau berlama-lama menunggu hasil tes pembalap reguler untuk mengumpulkan data. Alex Espargaro yang sekarang menjadi pembalap penguji untuk HRC akan berlaga di Grand Prix MotoGP Jerez 2025 dengan status pembalap wildcard. Dan dirumorkan langsung menggunakan mesin yang ia sempat uji di Valencia beberapa hari yang lalu dalam kondisi nyata, yakni balapan di GP Jerez. Sebuah langkah maju yang jarang dilakukan HRC pada masa silam, yang menegaskan pendekatan lebih pragmatis dan agresif dari proyek Departemen Teknis baru HRC yang mulai tahun ini dipimpin oleh Romano Albesiano sebagai kepala pengembangan teknis. Oh ya, dengan status konsesi kelas D, Alex diperbolehkan wildcard menggunakan mesin dengan spek homologasi terbaru yang berbeda dengan pembalap reguler Honda lainnya. Ini artinya HRC bebas mencoba secara real paket mesin terbaru mereka lewat pembalap penguji yang mengambil jatah wildcard di tengah musim. Jika pengujian oleh para pembalap reguler menghadirkan kesimpulan positif, maka sangat mungkin untuk mesin baru ini akan hadir pada motor-motor para pembalap reguler di seri selanjutnya, yakni GP Prancis di sirkuit Le Mans atau GP Inggris pada sirkuit Silverstone mendatang. Bagnaia mengungkapkan perasaannya dalam wawancara sebelum seri keempat MotoGP Qatar. Dia mengklaim bahwa Ducati ingin menciptakan situasi untuk meningkatkan persaingan dua pembalap di dalam garasi. Bagnaia menyalahkan dirinya sendiri karena gagal juara musim lalu, hingga skenario tersebut akhirnya terjadi pada musim ini. Ducati membuat keputusan kontroversi dengan mendatangkan Marc Marquez daripada Jorge Martin untuk mengisi kursi di tim utama. Bagnaia memahami bahwa satu tim bersama Marc Marquez akan menjadi sulit. Dia tak lagi mendapatkan rekan setim yang mudah diatur saat masa-masa bersama Jack Miller atau Enea Bastian ini. Jika melihat hasil 4 balapan musim ini, Bagnaia bukan lagi menjadi pembalap nomor 1 Ducati. Hubungan Bagnaia bersama Marquez diprediksi akan memanas di dalam garasi Ducati. Akan tetapi, Bagnaia menepis hal itu dengan menyebut bahwa kerja sama tim bersama Marquez berjalan sangat hebat. Saat ini, top speed motor MotoGP dipegang KTM RC16 bersama Brad Binder dan Pol Espargaro dengan 366,1 km per jam di sirkuit Mugello. Angka tersebut bukan top speed yang benar-benar maksimal, karena lurusan di lintasan MotoGP terbatas sehingga pembalap harus segera melakukan pengereman. Namun Ducati pernah melakukan eksperimen unik, di mana mereka menggeber Desmos edisi GP di sebuah landasan pacu pesawat. Tentunya panjang jalur landasan pacu ini jauh lebih panjang dari lurusan utama sirkuit Mugello, yang panjangnya 1141 meter. Untuk memaksimalkan top speed, Ducati sampai mengurangi downforce dengan melepas seluruh winglet ataupun perangkat aerodinamika yang rumit. Hal itu diungkap langsung oleh Jack Miller, mantan pembalap Ducati yang kini membela tim Pramac Racing Yamaha dalam video YouTube Gypsy Tales Podcast. Menurut Miller, trek seperti Sachsenring, top speed motor MotoGP belum pernah menyentuh 300 km per jam, tapi sekarang Ducati sudah mencapai top speed 300 km per jam, yang mana Sachsenring bahkan tak punya lurusan panjang. Lebih lanjut, insinyur Ducati sudah mengetes top speed tanpa winglet dengan melibatkan tes radar Ducati dan top speednya sudah sangat mendekati 400 km per jam. Sayangnya uji coba itu hanya dilakukan sekali percobaan saja, karena Ducati takut ban yang mereka pakai tidak kuat dan berbahaya untuk dipakai melaju lebih dari itu. Menurut Miller, pada dasarnya semua orang termasuk kru Ducati juga sangat penasaran dengan seberapa tinggi top speed motor yang mereka buat.
Tahun lalu Dani Pedrosa tampil sebagai wildcard untuk KTM di MotoGP Jerez. Namun tahun ini, pabrikan asal Austria itu tidak akan menurunkan Pedrosa di Jerez dan jelas ini melanggar tradisi selama ini. Direktur olahraga KTM Pat Barrier menjelaskan bahwa keputusan yang mereka buat semata-mata karena masalah prioritas. Perubahan strategi ini sangat mengejutkan, terutama setelah Dani Pedrosa berhasil meraih podium dalam sprint race di Jerez pada 2024. Sementara itu, Pol Espargaro juga berharap bisa tampil di Jerez setelah mencapai kesepakatan dengan KTM sebagai test rider untuk mengikuti balapan sesekali. Menurut Pat Barrier, partisipasi dalam wildcard memengaruhi pekerjaan pengembangan. Honda setuju dengan sikap yang diambil KTM ini. Pabrikan asal Jepang itu menghadapi situasi yang sama selama tes pribadi di Valencia bersama test rider Alex Espargaro, di mana rider berusia 35 tahun itu fokus pada persiapan wildcard untuk Jerez bukan untuk menguji komponen baru. Di sisi lain, Pat Barrier mengapresiasi komitmen Dani Pedrosa dan Pol Espargaro yang menerima pemotongan gaji selama KTM mengalami krisis keuangan pada 2024. Di antara 3 rookie, hanya Ai Ogura dan Fermin Aldiger saja yang dapat menampilkan performa menjanjikan sepanjang 4 seri awal MotoGP 2025. Sedangkan Somkha Chantra dari tim LCR Honda terlihat mengalami kesulitan besar beradaptasi dengan ketatnya MotoGP 2025. Dari 4 seri, hasil balapan yang didapatkan Somkha Chantra bukan hanya kurang bagus, namun terkesan sangat mengecewakan. Chantra masih belum dapat meraih poin, hasil terbaiknya hanya finish ke-16 di Amerika dan itu pun dibantu karena banyak sekali pembalap yang jatuh. Dan jika melihat jarak waktu finishnya dengan pembalap lain, pembalap asal Thailand ini tertinggal cukup jauh. Di Thailand, ia tertinggal sekitar 31 detik, di Argentina 41 detik, di Amerika 63 detik, dan di Qatar 38 detik. Hasil ini membuat banyak pihak mulai meragukan kemampuan pembalap 26 tahun tersebut untuk bertarung di kelas Premier MotoGP. Di tengah keraguan dari banyak pihak, pembalap bernomor 35 tersebut merasa performanya sudah semakin baik. Namun, ia sadar bahwa hasilnya masih kurang begitu bagus dan banyak hal yang harus terus dikerjakannya. Sebagian pihak menganggap kesulitan Chantra adalah karena faktor motor Honda RC213V yang performanya masih kurang maksimal sejauh ini. Di sisi lain, Honda sebenarnya sudah tidak separah itu lagi, karena performa mereka mengalami peningkatan signifikan pada awal 2025 ini. Makanya banyak yang menganggap Chantra harusnya bisa tampil lebih bagus lagi dibandingkan yang didapatkannya sekarang. Meski banyak yang meragukan kapasitasnya, bos tim LCR Honda menilai pembalap barunya itu layak untuk balapan di MotoGP. Tampaknya masih terlalu dini untuk menilai kelayakan Chantra berada di kelas para raja ini. Baru 4 seri dan mungkin masih banyak hal baru untuknya. Jadi kita tunggu saja kebangkitan dari pembalap kebanggaan masyarakat Thailand ini.